Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu atau beribadah di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita bersama-sama berdiri, kita akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Dengan tetap berdiri saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan pujian PPK nomor 10, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita nyanyikan bersama-sama baitnya yang ketiga. Haleluya, persembahan Allah kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita masuk di dalam doa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang kudus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena segala pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kerjakan di dalam dunia ini telah membawa kami ke dalam satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Oleh karya-Mu yang amat besar itu, telah menuntun kami, orang yang berdosa ini, untuk menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dengan apakah kami membalas setiap kasih-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu, selain datang mengucap syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pimpin rangkaian ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dan berkati setiap jemaat yang sedang mengikuti kebaktian ini, agar mereka sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat Allah dan menikmati firman Allah
yang dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Surat 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian untuk pembacaan ayat emas kita pada pagi hari ini. Mari kita akan kembali menanggapi firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari PPK nomor 208, Bila Jiwaku Dipanggilnya. Bila jiwaku dipanggilnya, layak aku napasrinya. Belum seorang yang ku bawa, rahmat-Mu tersia-sialah. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampak-Mu. Belum seorang yang ku bawa, tangan hamba pulanglah. Sekarang pulang ku tak sesal, karena jiwaku tak selamat. Hanya hatiku sedih berat, kerjaanku belum berbuat. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampak-Mu. Belum seorang yang ku bawa, tangan hamba pulanglah. Ini ku serahkan raga jiwa serta giat bekerja. Malam segera tibalah, kesempatan habislah. Belum selesai kerjaku, ku tak layak nampak-Mu. Belum seorang yang ku bawa, dengan hamba pulanglah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian ini mengingatkan kita bahwa panggilan kita di dalam kehidupan kita mengiring Kristus adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Adakah kita menyadari panggilan ini? Dan adakah kita bersedia untuk bekerja bagi Tuhan, memberitakan Injil? Karena waktu kita tidak akan lama lagi. Karena itu biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar ini. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Mari dalam kesempatan ini saudara-saudara kita akan masuk di dalam doa syafaat kita.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu, karena sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong akan gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia maupun di seluruh bumi. Melalui adanya wabah COVID-19, gereja-gereja Tuhan boleh semakin bersatu, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Kiranya COVID ini segera berlalu dari bumi. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau semua dilindungi dari bencana yang sangat menakutkan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk jemaat GP Grace, saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa yang baik, kami juga teringat akan jemaat-jemaat-Mu yang ada di Sidoarjo. Kiranya Tuhan mau memberi perlindungan dan penyertaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami sakit. Tuhan mohon lawatan dari Engkau. Kami butuhkan. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk anak David. Saat ini sudah ada kemajuan dalam pemulihan kesehatannya karena campur tangan Tuhan semata-mata. Demikian juga untuk saudara-saudara yang saat ini mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa dalam pergumulan pekerjaannya karena adanya pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap melawat mereka dan Tuhan akan menolong karena mereka sangat membutuhkan Tuhan pertolongan dari Engkau. Kami juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan campur tangan, dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu asal kami tetap taat dan setia melakukan apa yang telah Tuhan firmankan. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami saat ini. Kiranya Tuhan mau menolong bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah oleh belas kasihan Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami mohon padamu Bapa, supaya para aparat negara ini boleh melaksanakan dengan arif dan bijaksana. Boleh mereka memberlakukan new normal. Di sini kami juga harus tetap mentaati semua anjuran yang sudah diperintahkan, sehingga kami semua terhindar dari virus-virus yang ada. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Kiranya Engkau sendiri yang akan mengabulkan, karena kami tahu Engkau Allah yang Maha Pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita masing-masing adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Adakah kita mengasihi Tuhan dengan senantiasa menuruti segala perintah-Nya? Yesus berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Karena itu saudara-saudara, mari dengan sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan dengan senantiasa menuruti perintah-Nya dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
perintah-mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semua boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, setiap kami, baik orang tua maupun anak-anak, agar kami sungguh-sungguh boleh menundukkan segala hidup kami untuk mau menerima firman Tuhan dengan segenap hati. Terpuji Engkau Tuhan, pimpin kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita hari ini telah memasuki awal bulan Juni. Dan ini kalau kita hitung-hitung sudah hampir memasuki pertengahan tahun ini. Dan saudara-saudara, kita ingat bahwa kasih karunia Tuhan kepada kita tidak pernah habis. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, namun kasih Tuhan selalu ada buat kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat?" Saudara-saudara, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, maka istilah PSBB bukan merupakan istilah yang asing bagi kita, saudara-saudara. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa di kota Sidoarjo sudah 2 kali memperpanjang PSBB. Dan tentu ini sangat dekat dengan kita, saudara-saudara, istilah-istilah seperti ini. Nah, saudara-saudara, walaupun ya, kalau kita perhatikan di dalam pemikiran yang sempit bahwa PSBB ini telah menghambat atau menghalangi langkah atau gerak kita yang lebih luas lagi, dan khususnya telah mengganggu tatanan sosial. Tetapi kalau kita pikirkan bersama-sama, tujuan yang lebih luas daripada PSBB ini sebenarnya adalah untuk membawa kita agar cepat-cepat bisa terbebas dari pandemi ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk bersungguh-sungguh berdoa
agar masa-masa sulit ini segera bisa berlalu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan atau merenungkan satu tema yang berkisar tentang perubahan yang terjadi secara besar-besaran, ya, yang saya singkat dengan PSBB juga, ya, saudara-saudara. Jadi kita tahu bahwa pasca daripada pencurahan Roh Kudus itu terjadi perubahan secara besar-besaran di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengalami pertobatan sehingga semakin banyak orang yang diberkati oleh perubahan hidup mereka. Nah, karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, jika kita membaca pasal itu baik-baik saudara-saudara, maka kita akan menemukan di sana informasi-informasi yang mengarahkan kita kepada satu janji Tuhan, bahwa setelah Roh Kudus diturunkan atau dicurahkan di dalam kehidupan kita, akan terjadi perubahan secara besar-besaran. Karena apa? Roh kebenaran, Roh penolong itu akan memimpin kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan itu yang kita bacakan atau kita temukan di dalam pasal yang pertama, saudara-saudara. Dan jika kita melihat pada peristiwa-peristiwa selanjutnya, saudara-saudara, kita melihat berbagai perubahan-perubahan besar yang terjadi, terutama di dalam konteks pelayanan daripada para murid. Sebelumnya mereka hanya melayani di Yerusalem dan sekitarnya. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan para murid, maka disitulah mulai pelayanan itu menjadi lebih luas. Dan itu sudah terkonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara-saudara, ada perubahan konsep pelayanan dari konsepnya yang dulu hanya bersifat lokal, sekarang menjadi universal, lebih luas lagi. Dan ini terjadi karena pekerjaan daripada Allah Roh Kudus. Dan ini sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi dan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid-muridnya. Dengan cara apa, saudara-saudara? Mereka menjadikan seluruh bangsa ini menjadi murid daripada Kristus. Di sana dikatakan, ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Artinya apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada mereka tentang Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia dan telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, berita ini penting, dan pemberitaan daripada berita ini kepada seluruh dunia sangat penting. Dan ini dibutuhkan komitmen daripada kita, atau komitmen daripada murid-murid pada waktu itu. Nah, karena itu saudara-saudara, sangat perlu bagi kita di zaman ini untuk mengerjakan pekerjaan yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, karena itu di momen yang khusus ini kita sangat memerlukan agar Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Roh yang akan mengendalikan kita sehingga kita insaf akan dosa kita, sehingga kita akan hidup di dalam kebenaran dan akan memenuhi panggilan kita sebagaimana yang telah Tuhan taruh di dalam hati kita. Keselamatan yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus bertujuan untuk apa? Supaya kita yang telah menikmati keselamatan itu juga akan menyampaikan keselamatan itu
kepada orang lain. Saudara-saudara, kita adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani bertugas untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Saudara-saudara, kalau kita mencoba membaca dari perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa inilah keinginan Allah yang kekal, agar setiap umat pilihannya boleh mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara, siapakah yang akan pergi untuk memberitahukan kepada mereka berita sukacita ini? Adalah saya dan saudara. Pada konteks yang kita baca itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan di sana kita melihat Petrus. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Walaupun dulunya dia pernah menyangkal Yesus. Dia ketakutan menghadapi pergumulan atau persoalan atau tantangan hidup. Dia takut mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, memperlengkapi mereka dengan kebenaran, pada akhirnya Petrus berdiri dengan berani dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah. Sehingga dari berita itu banyak orang yang mengalami pertobatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya atau yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, di masa-masa yang sulit ini, di dalam pemberlakuan PSBB ini, dengan cara apa kita memberitakan Injil? Bukankah kita harus lebih banyak di rumah? Lalu bagaimana kita bisa memberitakan Injil? Saudara-saudara, secara manusia mungkin kita berkata, kita berhenti dulu untuk memberitakan Injil. Jangan-jangan kalau kita memberitakan Injil justru kita tertular oleh virus corona. Saudara-saudara, memang ini betul ya. Kita tidak mungkin juga melawan aturan pemerintah. Tetapi saudara-saudara, saya mau beritahukan kepada kita bahwa Musa pernah memiliki alasan yang hampir sama dengan itu. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari dan meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, saudara-saudara, di dalam pergumulan, ya, di dalam memenuhi panggilannya, Musa pernah menyampaikan pergumulannya di hadapan Tuhan, bahwa kalau nanti aku pergi ke Mesir, jika mereka tidak percaya bahwa aku sudah bertemu dengan Tuhan, lalu apa jawabku? Saudara-saudara, ini menjadi kesulitan daripada Musa pada waktu itu. Dia secara manusia sangat-sangat sulit untuk meyakinkan daripada umat Israel. Tetapi Tuhan katakan kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Saudara, jika kita juga mengatakan hari ini, bagaimana aku memberitakan Injil? Bukankah ini masa-masa pandemi? Bukankah ini masa-masa PSBB? Kalau Tuhan tanya kepada kita, apa yang ada di tanganmu? Saudara-saudara, sekarang apa yang ada di tanganmu? Hari ini, hampir setiap saat, hampir setiap detik, handphone itu ada di genggaman kita. Dan seluruh informasi kita bisa dapatkan di sana. Dan seluruh informasi juga kita bisa kirimkan melalui alat yang kecil itu di dalam tangan kita. Maka saudara-saudara, untuk tidak memberitakan Injil bukan menjadi alasan karena ada PSBB. Tetapi pergunakanlah apa yang ada di genggamanmu saat ini untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
Saudara, ini merupakan hal yang perlu kita lakukan agar semakin banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa pemberitaan Injil ini sangat penting. Jika tidak ada pemberitaan Injil, maka tidak mungkin ada perubahan hidup. Saudara-saudara, kita boleh bertumbuh sampai hari ini. Iman kita boleh bertumbuh dari apa? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi mendengar firman Tuhan, maka tidak mungkin akan terjadi pertumbuhan iman. Apalagi mereka yang sama sekali belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena itu suatu keharusan bagi kita, menjadi panggilan kita di hadapan Tuhan untuk menggunakan waktu itu dengan maksimal. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, jangan pernah takut untuk memberitakan kebenaran kepada siapapun. Karena ada kuasa yang akan memimpin kehidupan kita. Bahkan Yesus memberikan jaminan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini merupakan janji Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh mau memenuhi panggilan kita untuk memberitakan Injil. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya pemberitaan kebenaran. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, perubahan apa yang terjadi bukan hanya perluasan pelayanan, tetapi kita juga melihat ada banyak orang yang pada akhirnya menerima Yesus dan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena apa? Mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, ini satu mukjizat yang terjadi terhadap orang-orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ketika Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu memberitahukan kepada mereka kebenaran. Kebenaran yang seperti anak panah, yang begitu tajam, yang menusuk hati mereka. Dan pada akhirnya semua orang mendengarkan waktu itu, saudara-saudara, mereka menyesali akan dosa-dosa mereka. Mereka menyesali bahwa betapa berdosanya mereka telah ikut ambil bagian menyalibkan Yesus yang tidak berdosa itu. Saudara-saudara, orang-orang yang mendengar pada waktu itu adalah kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka berbondong-bondong ke Yerusalem. Dan ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus ini, hati mereka menjadi tertusuk. Tertusuk ini merupakan sebuah penyesalan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka baru sadar bahwa ternyata Yesus yang mereka salibkan itu bukan orang yang hina, bukan orang yang berdosa, bukan karena sedang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang mereka salibkan itu justru Yesus yang akan menebus mereka dari segala dosa-dosa mereka. Yesus yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Maka ketika mereka mendengarkan kebenaran itu, saudara-saudara, hati mereka menjadi tertusuk dan muncullah penyesalan. Penyesalan karena mereka telah membenci orang yang justru akan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, ini merupakan perubahan yang luar biasa. Inilah tanda daripada pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang tadinya menghasut banyak orang, orang-orang Yahudi yang tadinya memimpin untuk penangkapan Yesus sendiri, orang-orang Yahudi yang tadinya berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus,
sekarang berbalik 180 derajat. Mereka mulai apa? Mencintai Yesus. Nah, saudara-saudara, inilah pentingnya pemberitaan firman. Jangan pernah anggap remeh pemberitaan firman. Maka setiap kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh belajar akan kebenaran. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, dengan apakah kita akan bertumbuh? Dengan apakah kita akan mempertanggungjawabkan iman kita? Dan dengan apakah kita pergi untuk membawa orang kepada Kristus? Firman yang sejati, firman yang hidup di dalam kita, itu yang akan merubah konsep kita, sehingga pada akhirnya timbul respon seperti yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendengar kebenaran, mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, pertanyaan apa yang harus kami perbuat ini sebenarnya pertanyaan yang terus berlangsung sepanjang hidup kita. Setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, harusnya kita bertanya, apa yang akan aku perbuat? Firman yang menegur kita, firman yang akan mendidik kita dalam kebenaran, firman yang akan mengajari kita tentang hal-hal yang baik, tentang kehidupan yang baik. Kemudian setelah kita mendengar, harusnya respon kita, apa yang aku harus berbuat? Dan Petrus menjawab orang-orang pada waktu itu berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saudara-saudara, ini adalah respon yang paling mulia ketika kita mendengarkan firman Tuhan adalah bertobat. Ya. Kalau orang yang mendengar firman Tuhan tetapi acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, maka tidak akan mungkin mengalami janji Tuhan. Yang harus terjadi adalah respon yang positif, yang disukai oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah pertobatan. Nah, karena itu saudara-saudara, sangat perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengalami perubahan, yaitu pertobatan. Nah, tetapi saudara-saudara, di dalam konsep ini, pertobatan itu adalah berbicara tentang apa? Bukan pertobatan dari dosa-dosa yang seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Tetapi yang dimaksud oleh Petrus itu adalah pertobatan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita kembali kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencurahan Roh Kudus ini, saudara-saudara, dikatakan orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus. Artinya mereka belum menerima Yesus. Maka ketika firman Tuhan mereka dengar yang disampaikan oleh Petrus, maka pada saat itu terjadi perubahan hidup karena Roh Kudus telah bekerja di dalam hati mereka. Dan Petrus berkata, bertobatlah. Artinya apa? Terimalah Yesus. Yesus yang dulunya kamu anggap pemberontak, Yesus yang dulunya kamu benci. Hari ini, jika kamu mau selamat, engkau harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kelanjutan daripada pertobatan itu apa, saudara-saudara? Harus memberi diri dibaptis. Artinya ada pengungkapan secara nyata, yaitu memproklamirkan bahwa aku telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatku. Maka saya mau memproklamirkan diri di hadapan jemaat dengan cara apa? Memberi diri dibaptis. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mengalami perubahan yang spektakuler ini jika kita sungguh-sungguh telah mendengar firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Dan ada respon yang lain, yaitu memberi diri kita dibaptis oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak kita gunakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan? Bahkan setiap saat kita membaca firman Tuhan, setiap saat kita merenungkan firman Tuhan, adakah hatimu tertusuk oleh firman Tuhan? Adakah hatimu mengalami perubahan oleh karena firman Tuhan?
jika belum ada perubahan, saudara-saudara. Jika engkau tidak menjadi terharu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jika engkau tidak mengalami perubahan apa-apa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka sia-sialah waktu yang engkau dengarkan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita masing-masing di masa-masa ini. Adakah kita telah hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran? Adakah kita telah memberi hidup kita dipimpin oleh kebenaran sehingga mengalami perubahan yang signifikan? Mengalami perubahan di mana kita memberi diri kita untuk bekerja bagi Tuhan seumur hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bagi kita yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang telah diberitahukan oleh firman Tuhan ini kepada kita, maka kita akan menerima janji. Janji apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang telah bertobat dan telah memberi diri mereka dibaptis adalah akan mendapat pengampunan dosa dan akan mendapatkan karunia rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan hari ini, kehidupan kita pada hari ini? Berbagai kesulitan, bukan? Ada berbagai persoalan yang kita alami. Nah, karena itu saudara-saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan berilah diri kita dipimpin oleh kebenaran, karena hanya dengan jalan itu kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita akan mendapatkan pengampunan dosa dan akan mendapatkan perlengkapan rohani untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Karena itu, sekalipun hari-hari ini menjadi hari-hari yang sulit, jangan pernah kendor semangatmu untuk mencintai Yesus, mencintai kebenarannya, dan terus memberi diri kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon anugerah Tuhan untuk terus memimpin kami ke jalan kebenaran, sehingga kami tidak gampang tersesat dan tidak gampang disesatkan oleh ajaran-ajaran di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, agar kami masing-masing boleh menerima kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada kebenaran yang akan memerdekakan kami. Demikian juga untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka. Dan mungkin di sekitar kami ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar jika Engkau berkenan memilih mereka untuk menjadi bagian daripada kerajaan-Mu, kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Injil Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan kita sambil memujikan pujian dari PPK nomor 117, Perubahan Ajaib dalam Hidupku. Perubahan ajaib jadilah padaku, saja Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap padu, saja Yesus ku terimalah. Saja Yesus ku terimalah, saja Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, saja Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap, saja Yesus ku terimalah. Dosaku hilangnya, darahnya sucikan, saja Yesus ku terimalah. Saja Yesus ku terimalah.
hatiku, saja Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat padu, saja Yesus ku terimalah. Tidak bimbang hati pun menjadi teguh, saja Yesus ku terimalah. Saja Yesus ku terimalah. Saja Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku, saja Yesus ku terimalah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di GPK Sidoarjo ini. Terpuji namamu Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kembali kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, juga kepada seluruh tim yang sudah mempersiapkan pelayanan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, laporan persembahan yang Bapak Ibu sampaikan, baik melalui transfer maupun yang dititipkan ke pastori, kami sudah catat di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan melalui grup WA. Bapak Ibu bisa memperhatikan persembahan yang sudah disampaikan di sana, dan jika ada kesalahan penulisan nama ataupun penulisan jumlah persembahan, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi bendahara majelis. Kemudian kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berhari jadi pada periode tanggal 8 hingga tanggal 14 Juni. Yang pertama adalah Bapak Jitro dan yang kedua adalah Saudari Hana. Doa kami kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Kado ulang tahun terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut yang perlu saya sampaikan adalah mari bersama-sama di dalam kondisi dunia saat ini di mana kita dihantui oleh segala virus yang ada di sekitar kita, khususnya virus corona ini. Saya berharap setiap jemaat boleh sungguh-sungguh mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita berharap bahwa virus ini akan segera berlalu dan kita boleh bekerja bersama-sama sebagaimana biasanya. Dan demikian saja warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kebaktian kami ini dari awal sampai akhir. Dan di tengah-tengah kebaktian ini kami mengucap syukur karena ada di antara jemaat Tuhan yang juga berulang tahun pada periode ini. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Jitro. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan kepada hamba-Mu ini.
dan Engkau menolong dia di dalam segala keadaan, dalam pergumulan, lebih-lebih di dalam kondisinya yang kurang sehat, di mana ada benjolan yang ada di bagian pusarnya. Kiranya Tuhan saja yang akan menjamah dan akan menolong. Berikan dia kekuatan iman untuk mengharapkan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Engkau perkokohlah imannya ya Tuhan, dan Engkau berikan sukacita di dalam hatinya, hingga akhirnya Pak Citro ini boleh melihat kemuliaan Tuhan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupannya dan keluarganya. Demikian juga tidak lupa kami berdoa untuk saudari Hana. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat di dalam menata kehidupannya, khususnya di dalam berjalan bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dia agar setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati masa depannya, berkati juga keluarganya. Kiranya mereka semua boleh berbahagia karena Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih, serta menyerahkan kedua saudara-saudari kami ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk kembali, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.